Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pertemuan 1 mata kuliah ICT untuk bisnis. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas bab 1 mengenai perkembangan ICT di Indonesia dan global. ICT atau Information and Communication Technology adalah bidang teknologi yang meliputi penggunaan komputer, perangkat keras dan lunak, jaringan, dan teknologi komunikasi untuk memproses, mengirim, dan menerima informasi. Kita awali dengan sejarah perkembangan ICT. Beberapa tonggak sejarah dalam perkembangan ICT yaitu yang pertama, perkembangan telegraf. Pada pertengahan abad ke-19, Samuel Morse menciptakan telegraf yang memungkinkan pengiriman pesan jarak jauh melalui kode Morse. Ini dia gambarnya, telegraf. Telegraf adalah salah satu inovasi awal yang memungkinkan komunikasi jarak jauh ya. Ini berdasarkan kode Morse. Jadi ini mengirim pesannya per huruf gitu, jadi tidak panjang-panjang, setiap hurufnya itu ada biayanya, jadi yang dikirim hanya pesan-pesan yang singkat-singkat saja. Yang kedua, alat komunikasi berikutnya telepon. Alexander Graham Bell menciptakan telepon pada tahun 1876 yang mengubah cara orang berkomunikasi. Nah, tadi telegraf hanya melalui teks, tulisan. Ini sudah bisa berkomunikasi, berbicara langsung satu sama lain tanpa perlu menulis pesan dan menunggu balasan real time percakapannya. Ini contoh telepon pada awal ditemukan, baru berkembang setelah itu menjadi telepon yang kita lihat saat ini. Yang ketiga, radio dan televisi. Pada awal abad ke-20 ditemukan radio yang memungkinkan orang mendengarkan siaran radio, memperoleh informasi secara langsung berupa suara. Kemudian televisi muncul pada tahun 1930-an. Dan televisi memungkinkan kita mendapatkan informasi dalam bentuk gambar dan suara dan video. Nah, perkembangan keempat yaitu komputer. Itu ditemukan tahun 1940-an dengan penemuan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer awalnya digunakan untuk perhitungan ilmiah. Nih, ini komputer ENIAC itu segede ruangan atau segede hall. Ini satu komputer. Ini awalnya digunakan untuk perhitungan ilmiah, matematika, hitung yang kompleks. Tapi seiring waktu penggunaan komputer meluas ke berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan sampai saat ini sih hiburan, ke dunia hiburan juga. Kemudian Internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan AS menciptakan jaringan komputer pertama yang disebut dengan ARPANET. Ini menjadi cikal bakal internet modern. ARPANET itu hanya menghubungkan beberapa titik ya untuk keperluan Departemen Pertahanan AS. Nah, itu dia cikal bakal mengirimkan data lewat internet. Pada tahun 90-an baru internet mulai semakin populer dan digunakan oleh orang umum menjadi sarana bagi komunikasi, perdagangan, dan hiburan. Yang keenam, perkembangan teknologi mobile, yaitu HP. Tahun 1980-an telepon genggam pertama muncul
yang mengubah cara orang berkomunikasi. Kalau pakai telepon kita harus duduk di dekat telepon tersebut dan hanya dipakai di dalam rumah saja atau di dalam kantor saja. Tapi teknologi mobile itu HP-nya bisa dibawa kemana-mana. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi internet, perkembangan smartphone. Orang dapat mengakses informasi dan komunikasi dari mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, ini tonggak sejarah juga. Perkembangan AI dan cloud computing mengubah cara kita memproses dan mengolah informasi. Dengan teknologi AI, komputer dapat mempelajari pola dan melakukan tugas yang lebih kompleks seperti mengenali gambar dan bahasa manusia dan diberi kecerdasan buatan. Nah, ini sejarah perkembangan ICT tadi, telegraf, telepon, ini radio, ini televisi, ini komputer awal-awal seperti ini, kemudian internet, kemudian smartphone, kemudian AI. Nah, ini sejarah perkembangan evolusi dari handphone. Dulu awal mula diciptakan handphone setebal ini dan sebesar ini. Ini tahun 82 ada namanya Mobira seperti ini Motorola, Nokia seperti ini, BlackBerry, Motorola, Palm smartphone ya. Terus baru ada yang seperti sekarang tahun 2007 ya, mulai dari iPhone. Nah, sekarang ada HP Android dan lain-lain. Untuk perkembangan komputer, generasi pertamanya itu dari tahun 40 sampai 56. Itu masih segede ruangan ya komputernya. Ada komputer ENIAC, EDVAC, dan UNIVAC. Itu masih menggunakan tabung vakum ya. Generasi kedua tahun 56 sampai 63 itu sudah ditemukan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang membuat komputer menjadi lebih ringan, lebih kecil dan lebih efisien seperti gambar sebelumnya. Nah, ini beberapa komputer pada masa awal, ada IBM, UNIVAC. Nah, ini sudah bisa digunakan di kantor-kantor gitu. Generasi ketiga tahun 64 sampai 71 ini baru menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Seperti chips kecil gitu. Jadi lebih mengecil lagi. Membuat komputer menjadi lebih kecil dan lebih ringan, lebih efisien. Beberapa komputer pada masa ini yaitu IBM System 360, DEC, CDC ya. Nah, generasi keempat tahun 71 sampai 81 baru ada komputer yang di rumah-rumah itu dinamakan personal komputer atau PC atau komputer pribadi. Itu baru banyak rumah-rumah yang memilikinya gitu. Contohnya ada mereknya Altair 8800 gitu ya. Ada IBM PC, Apple 2, Commodore PET, dan terakhir generasi kelima tahun 81 sampai sekarang. Ini teknologi komputer semakin maju, semakin cepat, dan semakin besar penyimpanan datanya. Komputer yang ada di kantor, di sekolah, di kampus, dan laptop yang kita miliki itu adalah di generasi 5 ini. Nah, ini evolusi dari komputer. Komputer itu kan dari kata compute atau menghitung. Jadi sebenarnya awalnya dari alat hitung. Ada yang mengambilnya malah
evolusinya dari mulai sempoa, terus ditemukan Napier bones, Pascaline, Leibniz wheel, Mark I census machine, analytical engine, Jacquard loom. Nah, ini ENIAC, satu komputer terdiri dari banyak tabung vakum. Nah, ini PC, personal komputer, mulai dari bentuknya seperti ini menyatu ya, monitor dan CPU dan keyboardnya. Nah, tahun 84, tahun 86, 87, 95, 98. Nah, tahun 2002 udah mulai uh, berbentuk komputer yang seperti saat ini, 2004, 2009 seperti ini. Selanjutnya kita bahas perkembangan ICT di dunia. Perkembangan ICT di dunia global telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak pertama kali diperkenalkan PC dan internet ya, tahun 80-an, 90-an. Berikut ada beberapa perkembangan utama yang terjadi di dunia ICT. Yang pertama adalah perkembangan internet. Internet ini menjadi sangat penting di kehidupan sehari-hari banyak orang karena semua orang menjadi terhubung ke seluruh dunia mencari informasi, berbelanja, bekerja jarak jauh, dan sebagainya. Kemudian peningkatan kecepatan dan kapasitas penyimpanan data. Setiap tahun kecepatan pemrosesan data terus berkembang pesat, begitu juga kapasitas penyimpanan data ya, dari handphone saja dulu hanya bisa menyimpan beberapa foto, sekarang bisa menyimpan jutaan foto dari cuma 2 mega, 4 megabyte, kemudian 128 megabyte, 256 megabyte sampai 1 giga. Bahkan sekarang handphone bisa sampai 64 giga, 28 giga dan seterusnya. Begitu juga dengan laptop, sudah bisa 1 terabyte gitu. Yang ketiga, mobile computing. Kemajuan teknologi memungkinkan kita membawa komputer di mana saja. Tablet, smartphone, dan laptop itu bisa dibawa-bawa kemana saja dan terkoneksi kapanpun dan dimanapun. Memungkinkan orang bekerja, belajar dari jarak jauh. Yang keempat, komputasi awan atau cloud computing memungkinkan orang untuk menyimpan dan mengakses data melalui jaringan internet. Ya, sekarang saat ini data-data, foto-foto, video, segala macam disimpan di cloud computing aja, seperti Dropbox, Google Drive. Jadi data tersimpan di cloud itu bisa diakses dari perangkat manapun. Tidak harus membawa-bawa, sudah disimpan di Dropbox dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun saja data tersebut. Tidak hanya itu, software pun saat ini kita tidak harus install, kita bisa gunakan secara online saja seperti Canva, kemudian pemrosesan video dan sebagainya, Google Doc, Google Spreadsheet, itu bisa digunakan secara online tanpa menginstalnya. Itu contoh dari cloud computing. Kemudian yang kelima, Internet of Things. Ini menghubungkan perangkat-perangkat dan alat rumah tangga atau alat-alat di perkantoran atau di pabrik. Semua alat terkoneksi internet dan bisa dikontrol, dikendalikan
dari HP atau dari tablet saja gitu. Kemudian yang keenam, big data. Ini banyaknya data-data dan informasi yang di berbagai perangkat, di miliaran perangkat di dunia ini, itu data-datanya sudah menjadi data yang sangat besar dan dapat dijadikan sesuatu yang menghasilkan informasi yang berharga gitu. Jadi muncullah ilmu baru, analisis big data gitu. Ini dikumpulkan dari HP, dari gadget-gadget, dari pemakaian pengguna, sehingga ini pola dan trennya dapat dianalisis oleh analisis big data untuk membantu mengambil keputusan bisnis, keputusan strategis, keputusan marketing, dan lain-lain. Dan ini hampir semua perusahaan besar menggunakan analisis big data ini untuk membantu mengambil keputusan mereka, baik itu di bidang bisnis, ekonomi, sosial, politik. Itu semua sudah menggunakan teknologi ini. Yang ketujuh, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk belajar dan memperbaiki kinerjanya dengan sendirinya tanpa diatur oleh manusia. Ada yang namanya machine learning, jadi diberi algoritma agar suatu program itu memperpintar dirinya sendiri dengan data-data yang dia peroleh, dia belajar sendiri, nanti menghasilkan kecerdasan buatan sendiri gitu. Itu contohnya untuk software ada ChatGPT, ada untuk membuat video, membuat gambar, menciptakan video, atau di perangkat-perangkat juga sudah ditanamkan kecerdasan buatan seperti di mobil yang self driving, kemudian di smart office, smart home, itu banyak yang ditanamkan program kecerdasan buatan sehingga dia bisa belajar sendiri. Ada machine learning di dalam program pada perangkat tersebut. Kemudian blockchain ini teknologi yang memungkinkan transaksi yang aman dan transparan. Nah, blockchain ini yang teknologi yang menciptakan uang kripto. Yang paling terkenal adalah Bitcoin ya, uang kriptonya. Selanjutnya augmented reality dan virtual reality. Ini memungkinkan pengguna untuk mengalami dunia digital dengan cara yang lebih imersif, lebih bisa dirasakan gitu. Ini banyak digunakan di dunia hiburan, game, permainan, pendidikan, pengalaman pelanggan gitu. Sementara virtual reality banyak digunakan dalam pelatihan, simulasi, dan hiburan. Dan yang ke-10, teknologi 5G, yaitu teknologi jaringan seluler generasi kelima, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan kapasitas bandwidth yang lebih besar. Untuk mobil self driving, kemudian Internet of Things, dan nanti ada metaverse, itu sangat membutuhkan teknologi 5G ini. Sedangkan perkembangan ICT di Indonesia itu pertumbuhan jaringan internet dari sejak tahun 1995 itu terus berkembang hingga saat ini Indonesia memiliki lebih dari 170 juta pengguna internet.
dan merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Yang kedua, pertumbuhan industri telekomunikasi berkembang dengan cepat. Banyaknya perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar terus bermunculan di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Uridu, XL, Smartfren, Tri, dan lain-lain. Begitu juga dengan jaringan yang fiber optik yang berkabel seperti Bisnet, IndiHome, Firstmedia, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan e-commerce. E-commerce juga berkembang pesat di Indonesia, banyaknya perusahaan-perusahaan e-commerce tumbuh terus, bermunculan terus di Indonesia. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Yang keempat, pemerataan akses ICT yang terus merambah ke desa-desa terpencil. Yang kelima, meningkatnya penggunaan smartphone. Dari tahun ke tahun signifikan peningkatannya. Kemudian, meningkatnya ketersediaan konten digital dari video, musik, buku, aplikasi, dan lain-lain. Kemudian perkembangan industri startup, saat ini sudah lebih dari 2000 startup di Indonesia. Kemudian yang ke-8, peningkatan keamanan cyber. Yang ke-9, meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia. Yang ke-10, perkembangan AI dan IoT di Indonesia juga banyak. Nah, dengan perkembangan tersebut juga ada tantangan-tantangan ya. Yang pertama, keamanan dan privasi. Keamanan itu setiap saat selalu ada yang mencari celah keamanan ya untuk dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengambil keuntungan sepihak. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Makin banyak yang berketergantungan kepada teknologi. Kemudian tantangan regulasi, setiap bulan selalu ada teknologi, pemerintah harus cepat mengiringi dengan regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang teknologi tersebut. Kemudian kesenjangan digital, PR bagi pemerintah untuk memeratakan teknologi, terutama jaringan komunikasi di desa-desa terpencil agar tidak ada kesenjangan digital. Kemudian dampak lingkungan, banyaknya diproduksi gadget-gadget, baterai segala macam, itu juga tantangan untuk tidak mencemari lingkungan dari limbah elektroniknya itu. Kemudian perubahan sosial terutama dari medsos ya, bagaimana cara orang berinteraksi, kesehatan mental, perilaku konsumen, dan lain-lain. Kemudian kesulitan dalam mengelola data, setiap hari kita hasilkan data yang banyak dan gimana mengelolanya. Yang ke-8, perubahan model bisnis terus dinamis ya dengan adanya teknologi terbaru. Kemudian perubahan pasar kerja, juga banyak jenis pekerjaan yang hilang, namun banyak juga jenis pekerjaan baru yang muncul. Kemudian tantangan pengembangan teknologi, supaya kita juga bisa mengembangkan teknologi di dalam negeri. Nah, tuntutan belajar ICT di beberapa aspek, untuk orang yang non IT tetap harus dituntut untuk belajar ICT karena semua bidang aspek pekerjaan semua menggunakan ICT. Jadi apa saja bare minimumnya lah ya, minimal yang kita punya. Yang pertama, pemahaman dasar tentang perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan internet. Yang kedua, keterampilan menggunakan aplikasi dan perangkat lunak seperti
pengolah data, spreadsheet, presentasi, dan pengolahan data. Yang ketiga, pemahaman tentang keamanan informasi, privasi, dan etika dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, keterampilan mencari, mengevaluasi, menggunakan informasi, dan berpikir kritis ya terhadap informasi yang ditemukan di internet. Yang kelima, pemahaman tentang pentingnya TIK dalam bisnis dan organisasi. Beberapa bidang yang memerlukan kemampuan ICT yang cukup tinggi, yaitu yang pertama bisnis dan manajemen. Pastinya ini semua sudah menggunakan aplikasi-aplikasi bisnis, memanfaatkan teknologi dan tren-tren strategi baru. Kemudian pendidikan juga saat ini semua sudah pakai e-learning, video conference, pengolahan gambar, video gitu. Kemudian kesehatan juga seperti itu, data pasien sekarang semua dikelola menggunakan komputer, dan alat-alat kesehatan juga sudah banyak yang komputerisasi. Kemudian teknik dan ilmu pengetahuan, bidang teknik dan sains tentunya ini untuk mengolah data, analisis data, pemodelan itu sudah menggunakan TIK. Terakhir pemerintah juga semuanya sudah memakai aplikasi. Terakhir regulasi ICT. Regulasi ICT itu adalah serangkaian peraturan, kebijakan, dan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan regulasi terkait untuk mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi di suatu wilayah atau negara. Ini wajib ada ya. Tujuan utama dari regulasi ICT menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, efektif untuk penggunaan TIK, serta mendorong inovasi dan investasi di sektor ini. Jadi bukannya menghambat inovasi dan investasi, harusnya regulasi ICT itu menciptakan rasa aman bagi konsumen, tapi bagi produsen itu mendorong inovasi dan investasi. Regulasi ICT mencakup satu, perlindungan privasi dan keamanan data. Yang kedua, standar teknis dan interoperabilitas. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Yang keempat, perlindungan konsumen, penyediaan akses ke layanan TIK. Kemudian regulasi yang muncul dari penggunaan TIK seperti spam, penipuan online, kejahatan cyber, konten ilegal, dan lain-lain. Nah, ini beberapa undang-undang yang sudah ada di Indonesia terkait ICT. Nah, sudah ada tentang hak cipta, undang-undang ITE, data pribadi, dan sebagainya.